Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Eksyar, di video kali ini kelompok 2 akan menjelaskan mengenai larangan utama dalam ekonomi Islam. Adapun anggota kelompok 2 yang terdiri dari Anto Wijaya, Lutfia Anissa, dan Stefani Sherliangreni. Sahabat Eksyar, yuk kita masuk ke materinya dan jangan lupa disimak sampai akhir ya. Yang pertama ada larangan masyir dalam transaksi. Masyir atau qimar berasal dari bahasa Arab yang berarti taruhan atau perlombaan. Nah, menurut Kanun nomor 13 tahun 2003, masyir atau perjudian adalah kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Islam melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, ramalan, atau terkaan seperti judi yang bukan diperoleh dari bekerja. Oleh sebab itu, masyir dan segala bentuk taruhannya haram hukumnya di dalam Islam. Berikutnya, ada contoh masyir pada transaksi keuangan. Salah satunya ialah transaksi jual beli falas. Bermain falas dikategorikan perjudian karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uangnya pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli yang sesungguhnya. Transaksi ini dikemas dengan nama investasi pada pasar uang. Sesungguhnya tidak ada barang yang ditransaksikan dan semuanya bersifat semu. Nah, transaksi seperti ini dikategorikan perjudian dan haram dilakukan. Yang kedua, ada larangan gharar dalam transaksi. Menurut Imam Al-Qarafi, gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Sama seperti halnya melakukan jual beli ikan yang masih berada di dalam tambak. Gharar disepakati sebagai salah satu unsur yang tidak boleh ada dalam setiap produk dan praktik keuangan Islam. Adapun bentuk dan jenis dari gharar. Yang pertama, sistem ijon. Sistem ijon merupakan penjualan pertanian yang masih dalam keadaan hijau atau belum dipanen. Nah, praktek jual beli ini dilarang karena terdapat resiko atas ketidakpastian. Yang kedua, membeli janin hewan. Dan yang ketiga, menjual barang yang belum menjadi miliknya. Berikutnya, ada contoh gharar dalam transaksi keuangan. Ialah transaksi saham di pasar modal. Unsur spekulasi di bursa efek sangatlah tinggi karena banyaknya unsur gharar yang mempengaruhi satuan harga. Pada jual beli saham mengandung dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Dalam hal tersebutlah terletak ketidakpastian berapa yang akan diterima oleh pemegang saham. Yang ketiga, ada jual beli mulamasah dan munabazah. Di antara akad yang mengandung unsur gharar ialah akad mulamasah dan munabazah. Apa itu mulamasah dan munabazah? Nah, mulamasah adalah berjual beli dengan hanya menyentuh baju tanpa melihatnya. Sedangkan munabazah ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian milik lawan transaksinya tanpa diamati. Oleh sebab itu, keduanya termasuk akad yang diharamkan. Yang keempat, ada larangan riba atau bunga dalam transaksi. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan, increase, addition, expansion, or growth. Dalam pengertian lain, riba berarti tumbuh atau membesar. Dan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Terdapat dua jenis riba, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, dan merujuk. Sedangkan riba fadl ialah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria dengan sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Lalu berikutnya, ada bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang oleh Islam. Yang pertama, barang yang dikemukakan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. Yang kedua, jual beli sperma atau mani hewan. Yang ketiga, jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya. Yang keempat, jual beli dengan mukhaqalah, mukhadoroh, mulamasah, munabazah, dan muzabana. Yang kelima, menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Yang keenam, jual beli dengan syarat iwat mahjul. Yang ketujuh, jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. Yang kedelapan, tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan informasi oleh penjual untuk mengelabui pihak pembeli. Yang kesembilan, tagrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain yang mengandung kebohongan agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Yang ke-10, najshi, atau upaya menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya. Yang ke-11, ihtikar, yaitu upaya membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga yang lebih mahal. Yang ke-12, gishish, atau salah satu bentuk tadlis di mana
penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan barang yang dijual, tetapi menyembunyikan kecacatannya. Yang ke-13 ada gaban fahish, adalah gaban atau ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam satu akad, entah itu tingkat berat atau barang dengan harga jauh di bawah pasar. Lalu yang terakhir ada bai'i al-ma'dum, adalah jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad. Adapun implikasi pelarangan riba, masyir, dan goror terhadap aktivitas ekonomi. Yang pertama, bunga di dalam investasi adalah riba. Yang kedua, riba sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang tidak adil. Yang ketiga, riba sebagai eksploitasi kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, riba menimbulkan instabilitas ekonomi dan fractional reserve. Lalu, goror termasuk jenis judi atau al-masyir, serta membuat satu dari dua pihak yang bertransaksi akan menyesal. Nah, dalam transaksi al-goror, keadilan tidak akan mungkin ditegakkan. Sekian dari kelompok 2 mengenai larangan utama dalam ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.